Bab 706 Utusan Bunga Harta Karun. Ceritanya panjang, jelas Feng Li. Aku ikut serta dalam upacara Matahari Iblis Sekte Iblis Surgawi karena takdir, dan cukup beruntung untuk menang pada akhirnya. Setelah itu, aku diteleportasi keluar dari bintang Laut Biru oleh Sekte Matahari Iblis. Setelah banyak liku-liku, aku berakhir di medan bintang iblis hitam ini, bergabung dengan Sekte Iblis, dan begitulah aku berakhir seperti ini. Feng Li menceritakan pengalamannya secara singkat. Begitu, Simu mengangguk setelah mendengar ini, tanpa bertanya lebih lanjut, tetapi dia merasa bahwa upacara Matahari Iblis Sekte Iblis Surgawi dan upacara kenaikan Sekte Li Chen agak mirip. Saudara Si, apa identitasmu sekarang? Seorang murid Sekte Li Chen. Tanya Feng Li. Tidak, aku sekarang adalah murid Tanah Suci Qinglan. Alasan aku berpakaian sebagai murid Sekte Li Chen adalah karena alasan lain, kata Simu. Feng Li tersenyum penuh pengertian setelah mendengar ini, tanpa bertanya lebih lanjut. Keduanya merasakan emosi yang sama. Saat pertama kali bertemu, mereka hanyalah murid magang di sebuah kota kecil terpencil. Kini, waktu telah berlalu, dan mereka masing-masing telah menempuh jalannya sendiri. Sekarang, mereka bertemu lagi sebagai makhluk dari alam surgawi, bertemu di dunia berbintang yang jaraknya tak terhitung mil dari kampung halaman mereka. Ini seharusnya susunan teleportasi spasial, dengan ujung lainnya terhubung ke susunan teleportasi di dalam Kunlun. Kita pasti secara tidak sengaja menyentuh semacam batasan, yang mengaktifkan susunan teleportasi dan menyebabkan kita diteleportasi keluar, kata Feng Li, sambil melihat susunan teleportasi di bawah kakinya. Petik 2. Jadi, kita sudah meninggalkan alam rahasia Kunlun. Simu mengerutkan kening dan bertanya. Yan Luo masih berada di dalam alam rahasia Kunlun, dan dia merasa hubungannya dengan Simu sangat lemah. Terlebih lagi, alam rahasia Kunlun penuh dengan harta karun, dan masih ada lebih dari setengah hari tersisa sebelum ujian Kunlun berakhir. Akan sangat disayangkan jika kita pergi sekarang. Seharusnya memang begitu. Namun, jika kakak Si ingin kembali, itu bukan hal yang mustahil. Dari pengamatanku, susunan ini masih berfungsi. Jika kau memiliki cukup batu bintang, kau bisa kembali ke reruntuhan Kunlun melalui susunan teleportasi ini, kata Feng Li. Benarkah? Simu sangat gembira mendengar ini, karena dia masih memiliki batu bintang. Seharusnya benar. Aku sebenarnya telah melakukan beberapa penelitian tentang susunan teleportasi spasial selama bertahun-tahun. Feng Li berjongkok, menyentuh pola susunan teleportasi di altar, dengan cahaya hitam berkedip di sekitar tangannya. Simu menghela napas lega mendengar ini. Namun, susunan sihir di sini agak aneh, sepertinya hanya dapat digunakan oleh mereka yang tercemar energi iblis, kata Feng Li. Mata Simu berkedip, dan dia tiba-tiba menyadari mengapa dia dan Feng Li terikat oleh susunan itu sementara Zhao Jian dan yang lainnya pergi dengan selamat. Kakak Si, apakah kau kebetulan memiliki batu bintang? Apakah kau akan kembali ke reruntuhan Kunlun? Tanya Feng Li. Aku ada urusan yang harus diselesaikan dan perlu kembali, kata Simu. Begitu. Kalau begitu aku tidak akan menemanimu kembali, kata Feng Li, sosoknya melesat keluar dari jangkauan formasi. Kakak Feng tidak akan kembali. Simu terkejut. Benar, aku berkeliling reruntuhan dan menemukan bahwa harta karun itu tidak terlalu berguna bagiku. Selain itu,
Aku ada urusan penting lain yang harus diselesaikan, jadi baguslah aku bisa meninggalkan reruntuhan Kunlun sekarang, kata Feng Li sambil tersenyum. Simu mengangguk, hendak mengatakan sesuatu, ketika pada saat itu, serangkaian suara, gemuruh, terdengar dari dinding di satu sisi. Tiba-tiba, dinding ruang batu terbelah ke kedua sisi, memperlihatkan sebuah lorong. Segera setelah itu, sekelompok besar orang keluar dan memasuki ruangan. Orang-orang ini lebih tinggi dari rata-rata, dan tubuh mereka ditutupi tanda ungu samar, jelas milik klan iblis hitam. Ekspresi Simu berubah, dan dia menyentuh tongkat besi Rui. Feng Li juga tampak waspada. Tanda roh bunga berharga. Benar, itu tanda roh bunga berharga. Kalian benar-benar utusan yang dikirim oleh Tuan Bunga Berharga. Utusan, akhirnya kami menunggumu. Para anggota klan iblis hitam memandang tanda roh 7 warna di dada Simu, awalnya terkejut, lalu diliputi kegembiraan, berlutut dan membungkuk kepadanya. Apa yang mereka lakukan? Simu terkejut, menatap Feng Li dan bertanya melalui telepati. Ini, tanda roh bunga berharga. Saudara Si, mungkinkah kau memiliki hubungan dengan Tuan Bunga Berharga? Feng Li, yang sekarang juga melihat tanda roh di dada Simu, menjawab secara telepati. Tanda roh bunga berharga, apakah mereka membicarakan ini? Simu melihat tanda roh 7 warna di dadanya. Benar, itu lambang leluhur suci, Tuan Bunga Berharga, yang disembah oleh orang-orang domain bintang iblis hitam. Aku belum menyadarinya sebelumnya. Omong-omong, Kunlun adalah bekas istana Tuan Bunga Berharga. Feng Li mengangguk. Hati Simu bergetar, pikiran tak terhitung jumlahnya berputar-putar di dalam dirinya, tatapan penuh pertimbangan terpancar di matanya. Utusan, bintang Sangmo kami saat ini sedang diserang besar-besaran oleh kaum barbar kuno, dan banyak wilayah telah diduduki oleh mereka. Kami berharap Anda dapat membantu kami merebut kembali tanah kami yang hilang. Seorang pria parubaya melangkah maju dari kelompok orang-orang iblis hitam dan memohon. Mendengar ini, ekspresi Simu berubah, tetapi dia tetap diam. Saudara Si, saya tidak tahu apa hubungan Anda dengan Tuan Bunga Harta Karun, tetapi domain bintang iblis hitam saat ini tidak damai. Jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah, Anda harus segera kembali ke reruntuhan Kunlun dan mengabaikan apa yang terjadi di sini. Suara Feng Li terdengar di telinga Simu. Simu melirik Feng Li, ragu sejenak, lalu terbang turun dari altar dan mendarat di depan kelompok itu. Kalian semua boleh berdiri, katanya. Wajah para iblis hitam berseri-seri gembira, dan mereka semua berdiri. Saudara Si, Feng Li terbang turun ke sisi Simu, alisnya berkerut, dan berkata secara telepati. Terima kasih atas kebaikanmu, Saudara Feng, tapi aku tahu apa yang kulakukan, jawab Simu secara telepati. Feng Li menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Simu memandang iblis hitam di hadapannya dan bertanya dengan lantang. Urusan kita di sini ditangani oleh tetua Wu Huoluo, yang saat ini berada di kuil luar, kata iblis hitam paruh baya itu. Bagus, bawa aku ke sana, kata Simu. Baik, jawab pria paruh baya itu. Ngomong-ngomong, tidak ada yang boleh memasuki tempat ini tanpa izinku. Simu melirik susunan sihir di altar dan memberi perintah. Kami akan mematuhi perintah utusan itu, jawab iblis hitam parubaya itu dengan tergesa-gesa dan hormat. Kelompok itu meninggalkan area tersebut dan memasuki pintu masuk,
yang mengarah ke sebuah lorong. Keluar dari lorong, mereka tiba di sebuah plaza yang luas. Baru kemudian Simu menyadari bahwa di belakangnya berdiri sebuah istana kolosal, eksteriornya megah, gaya arsitekturnya agak mengingatkan pada Kunlun. Cahaya aneh berkelebat di matanya, tetapi menghilang dalam sekejap. Langit dipenuhi kegelapan samar, udara dipenuhi energi iblis, dan bahkan tanah serta bebatuan pun diselimuti warna gelap. Jadi ini adalah medan bintang iblis hitam, pikir Simu dalam hati, mengamati sekelilingnya. Utusan, silakan ikuti saya. Iblis hitam parubaya itu memimpin jalan, membimbing Simu menuju istana hitam lain yang tidak jauh. Feng Li melirik sosok Simu yang menjauh, menghela napas, seolah percaya bahwa keterlibatan Simu yang gegabah di medan bintang iblis hitam tanpa pengetahuan tentang seluk-beluknya adalah tindakan yang tidak bijaksana. Meskipun demikian, dia mengikuti. Yang mulia, siapakah pria ini? Iblis hitam parubaya itu menatap Feng Li dan bertanya. Oh, dia juga dikirim oleh Nyonya Baohua, tetapi dia tidak memberinya rune spiritual apapun, kata Simu, matanya melirik ke sekeliling. Begitu, maafkan kekasaran saya, kata iblis hitam parubaya itu dengan cepat. Tidak apa-apa, kata Feng Li, melirik Simu dengan sedikit rasa tak berdaya. Ketiganya dengan cepat tiba di aula hitam. Ada dua pilar batu di pintu masuk, puncaknya menyala dengan api hitam. Iblis hitam parubaya itu mendorong pintu aula hingga terbuka, dan ketiganya masuk ke dalam. Di dalamnya terdapat aula yang dalam dan luas, berukuran sekitar 100 kaki. Di tengah aula terdapat 3 patung batu. Di tengahnya terdapat seorang wanita istana yang berdiri di atas bunga raksasa, memegang cabang pohon. Di sebelah kiri terdapat seekor kera raksasa dengan ekspresi ganas, samar-samar memancarkan aura yang ganas dan penuh kekerasan. Di sebelah kanan berdiri seorang pria kekar berbaju zirah hitam, memegang kapak perang besar, memancarkan aura yang mengesankan. Di bawah patung wanita berpakaian istana berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam, memegang tongkat tulang hitam. Di sampingnya ada meja dan kursi batu besar, tampaknya digunakan untuk rapat dewan. Lelaki tua itu tampaknya telah menerima pemberitahuan sebelumnya. Setelah melihat Simu dan temannya, dia segera mendekat. Tatapannya tertuju pada rune roh 7 warna di dada Simu, dan wajahnya berseri-seri gembira. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Simu. Tetua Wu Huoluo dari suku Wuluo menyambut utusan Baohua. Tetua, tidak perlu formalitas seperti itu, berdirilah, kata Simu dengan tenang, tatapannya menyapu ketiga patung di aula, akhirnya tertuju pada patung tengah wanita berpakaian istana putih. Ekspresinya sedikit berubah, penampilan wanita ini persis sama dengan Yan Luo. Mata Simu berkedip. Alasan dia datang ke sini bersama anggota klan iblis hitam ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara Yan Luo dan Baohua. Yan Luo akhir-akhir ini bertingkah semakin aneh, dan setelah akhirnya menemukan petunjuk seperti itu, dia tentu saja tidak akan menyerah. Namun, yang mengejutkannya, penampilan Yan Luo persis sama dengan Baohua, leluhur suci klan iblis hitam. Mungkinkah mereka orang yang sama? Pikiran Simu berpacu, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Yang mulia, ada apa? Tanya Wu Huoluo, melihat Simu berdiri di sana tanpa berkata-kata. Oh, tidak ada apa-apa, jawab Simu dengan tenang, kilatan di matanya. Silakan. Kedua utusan, duduk,
Wu Huoluo memberi isyarat hormat kepadanya. Simu mengangguk dan hendak melangkah maju ketika tiba-tiba dia melihat Feng Li berdiri di sana, menatap kosong patung kera raksasa abu-abu itu. Feng Li, apakah kau baik-baik saja? Tanyanya. Tetapi Feng Li tampak seperti kerasukan, menatap kosong patung kera raksasa abu-abu itu. Sebuah kalung abu-abu tergantung di dadanya, berkilauan dengan cahaya abu-abu. Ekspresi Simu berubah ketika melihat kalung di dada Feng Li berubah, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Ketika suara gemuruh keras terdengar dari kejauhan. Klan iblis hitam di luar aula panik, dan wajah Wu Huoluo juga berubah drastis setelah mendengar suara itu. Suara apa itu? Kata Simu dengan suara berat. Dengan itu, dia bergerak dan berbalik untuk meninggalkan aula. Di kejauhan, sebuah titik hitam samar perlahan mendekat di cakrawala, mengeluarkan suara gemuruh. Apa itu? Tanyanya dengan suara berat. Melaporkan kepada utusan, itu adalah kapal perang barbar kuno. Wu Huoluo juga melangkah keluar dari aula dan berdiri di samping Simu, berkata dengan suara rendah. Bab 707 Serangan Bangsa Barbar Kuno. Sampaikan pesan ini, semua anggota klan segera berkumpul. Dengan utusan di sini, kita pasti akan mengalahkan para penyerbu ini. Tetua berjubah hitam itu menoleh ke anggota klan iblis hitam Parubaya di sampingnya dan memberi instruksi. Pria itu setuju dan melesat pergi. Bangsa barbar kuno, apa yang mereka lakukan dengan mengirim kapal perang ke sini? Simu melirik Feng Li dan bertanya secara telepati. Meskipun dia telah mendengar anggota klan iblis hitam Parubaya itu menyebutkan bahwa bangsa barbar kuno menyerang planet ini, dan Feng Li juga telah memperingatkannya dengan sungguh-sungguh, dia masih belum sepenuhnya mengerti. Saudara Si, kau tidak menyadari hal ini. Domain bintang iblis hitam telah menghormati leluhur suci bunga berharga dari domain suci Kunlun di alam abadi sejak zaman kuno. Domain suci Kunlun dan pengadilan surgawi awalnya memerintah domain bintang secara terpisah, tetapi kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, mereka mulai bersaing satu sama lain, kata Feng Li. Pengadilan surgawi. Ekspresi Simu berubah. 1000 tahun yang lalu, leluhur suci Baohua tiba-tiba menghilang, dan domain suci Kunlun hancur dalam kekacauan yang terjadi, lenyap tanpa jejak. Klan iblis hitam kehilangan kepercayaan mereka dan secara bertahap terpecah menjadi dua bagian selama 1000 tahun. Konon, satu bagian telah mengkhianati leluhur suci Baohua dan bergabung dengan pengadilan surgawi. Orang-orang di depanmu seharusnya masih setia kepada leluhur suci Baohua, lanjut Feng Li. Begitu, lalu bagaimana dengan kapal perang ini? Apa hubungan antara bangsa barbar kuno dan pengadilan surgawi? Simu memahami intinya dan bertanya. Sejauh yang saya tahu, bangsa barbar kuno telah tunduk kepada pengadilan surgawi sejak lama, kata Feng Li. Saat keduanya berbicara, anggota klan iblis hitam dari suku Uro terbang dari segala arah dan berkumpul di alun-alun di depan. Ada beberapa ratus dari mereka, sebagian besar berada di tingkat bumi, dengan kurang dari 10 orang di tingkat surgawi. Titik hitam di kejauhan dengan cepat mendekat, dan sekarang jelas bahwa itu adalah kapal perang raksasa, dipenuhi dengan banyak sosok besar berjubah kuning. Pupil mata Simu menyempit, dan jantungnya berdebar kencang. Dia telah melihat raksasa berjubah kuning itu dalam mimpi kera putih. Dalam mimpi itu, raksasa berjubah kuning ini telah bertarung sengit dengan pasukan kera raksasa leluhur kera putih di sebuah planet tertentu.
Dia memiliki kesan yang sangat dalam tentang raksasa berjubah kuning itu saat itu. Seperti yang diharapkan, musuh leluhur kera putih saat itu memang pengadilan surgawi. Pikiran Simu berpacu. Sekarang pengadilan surgawi mengirim pasukan untuk menyerang medan bintang iblis hitam. Hilangnya leluhur suci bunga harta karun dari medan bintang iblis hitam saat itu mungkin tidak terlepas dari pengadilan surgawi. Sebuah kilasan inspirasi menghantam Simu, mengingat permusuhan kuat Yan Luo terhadap pengadilan surgawi. Beberapa hal yang sebelumnya samar mulai menjadi jelas. Dalam waktu singkat itu, kapal perang hitam telah tiba di depan alun-alun. Lambungnya terlihat jelas oleh semua orang. Kapal perang ini sangat besar, tingginya puluhan kaki, dengan badan berbentuk gelendong, ditutupi dengan pola dan simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya totem. Di bagian paling depan kapal perang terdapat kepala binatang buas hitam yang besar, seolah-olah hidup. Puluhan raksasa berjubah kuning berdiri di atas kapal perang, masing-masing memancarkan kekuatan yang luar biasa. Lebih dari 10 berada di tingkat surgawi, sementara sisanya berada di puncak tingkat bumi. Selain para raksasa ini, hampir 100 iblis hitam juga berada di atas kapal, kemungkinan besar pengkhianat iblis hitam yang disebutkan Feng Li. Di alun-alun, anggota suku Uro tampak khawatir dan mulai bergerak. Suku Uro, ini kesempatan terakhir kalian. Serahkan semua tambang dan batu spiritual kalian, dan hancurkan altar Kunlun dan patung bunga harta karun untuk menunjukkan kesetiaan kalian kepada pengadilan surgawi. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari suku kalian dimusnahkan. Seorang raksasa parubaya berjubah kuning dan berambut kuning melangkah maju, suaranya menggelegar. Pria ini tingginya lebih dari 10 zang, jelas berada di puncak tingkat surgawi. Kami lebih memilih mati bertarung daripada menyerah kepada pengadilan surgawi. Luo meraung. Bertarunglah jika kalian mau, kami akan bertarung. Kami tidak akan pernah menyerah. Para anggota suku iblis hitam Uro di belakangnya berteriak serempak, suara mereka bergema di langit. Jika begitu, maka kalian mencari kematian. Serang, raksasa berjubah kuning itu meraung, melambaikan tangannya. Mendengar ini, para raksasa berjubah kuning dan iblis hitam di kapal perang melesat, terbang ke bawah. Di alun-alun, orang-orang dari suku Uro, tidak mau kalah, juga melompat, dengan ganas melawan musuh. Sesaat, ratusan sosok saling berbenturan di udara, berbagai harta sihir berkilauan dengan cahaya iblis, dan bumi bergemuruh. Para raksasa berjubah kuning tidak hanya besar, tetapi tubuh mereka juga lebih keras dari besi, memiliki kekuatan yang luar biasa. Suku Uro harus mengumpulkan beberapa anggota untuk sekadar melawan salah satu dari mereka. Meskipun suku Uro lebih banyak jumlahnya daripada musuh lebih kuat, dan suku Uro secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Utusan, apakah Tuan Baohua memiliki instruksi untuk menyelamatkan suku Uro kita? Wu Huoluo memohon dengan cemas. Tepat saat itu, kapal perang besar itu perlahan mengubah arahnya, dan cahaya hitam bersinar dari kepala binatang di bagian depan. Sialan, meriam utama kapal perang barbar kuno ini sangat kuat, tidak ada makhluk alam surgawi yang dapat menahannya, kata Simu dengan suara berat. Apa? Ekspresi Wu Huoluo berubah drastis. Aku punya cara untuk mengatasi kapal perang itu. Kau atur orang-orangmu untuk menahan para barbar kuno ini terlebih dahulu, kata Simu. Baik,
Wu Huoluo sangat gembira mendengar bahwa Simo bersedia membantu. Dia mengangguk dan melompat ke depan, menuju pertempuran di udara. Tepat saat itu, kalung abu-abu di dada Feng Li kembali berkilauan dengan cahaya abu-abu, dan matanya tiba-tiba menjadi tidak fokus. Simo mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengkhawatirkan Feng Li untuk saat ini. Dia menghilang tanpa jejak. Di atas kapal perang raksasa itu, pemimpin barbar kuno di puncak alam surgawi tidak turun untuk bertarung. Sebaliknya, dia berdiri di atas kapal, memandang ke bawah ke medan perang. Pada saat itu, sesosok muncul di sisi kapal perang, dan sesosok hantu muncul, itu adalah Simo. Kilatan cahaya keemasan muncul di tangan Simo, dan tongkat besi Rui terwujud, permukaannya berkilauan dengan cahaya keemasan, jelas diperkuat oleh sarungnya. Dengan raungan, tongkat besi Rui langsung membesar puluhan kali lipat, berubah menjadi tongkat emas raksasa, yang dia hantamkan ke kapal perang besar itu. Siapa di sana? Di atas kapal perang, pemimpin barbar kuno itu terkejut. Kilatan cahaya keemasan muncul di tangannya, memunculkan gendang pinggang emas. Bang! Dia memukul gendang itu dengan telapak tangannya, dan riak emas segera menyapu, menghalangi tongkat besi Rui dan mencegahnya jatuh. Simo tidak menunjukkan keterkejutan. Senyum tipis terukir di wajahnya, dan api putih menyala terang di tangan kirinya, seketika mengembun menjadi tombak api raksasa sepanjang beberapa meter. Tombak itu melesat seperti kilat, menembus kepala binatang hitam di bagian depan kapal perang. Boom! Kepala binatang hitam itu segera dilalap api putih, dengan cepat meleleh, serangkaian dentuman teredam terdengar dari dalam. Kepala suku barbar kuno itu Eraung marah, tubuhnya melesat ke arah Simo. Cahaya kuning besar memancar dari tinjunya saat ia melepaskan pukulan yang kuat. Simo tetap tenang, tangan kanannya menyala dengan cahaya hitam saat ia juga melayangkan pukulan. Seberkas besar cahaya hitam melesat keluar, menyatu menjadi bayangan tinju raksasa yang bertabrakan dengan keras dengan tinju kepala suku barbar kuno itu. Boom! Bayangan kepalan tangan hitam itu langsung runtuh, tetapi bercak-bercak es putih besar muncul di kepalan tangan kepala suku barbar kuno itu, dan udara dingin yang luar biasa meresap ke dalam tubuhnya. Kepala suku itu mengerang, kilatan cahaya kuning muncul di kepalan tangannya, dan retakan muncul di es sebelum hancur dengan raungan yang memekakkan telinga. Siapa kau? Berani-beraninya kau ikut campur dalam urusan suku barbar kuno kami. Kepala suku itu meraung marah. Simo mendengus dingin, menunjukkan tidak ada niat untuk menjawab. Dia melambaikan tangannya dan memanggil kembali tongkat besi Rui, yang bersinar terang dengan cahaya keemasan. Bayangan tongkat emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerbu ke arah kepala suku seperti gelombang pasang. Kau mencari kematian. Kepala suku itu meraung marah. Dia membanting satu tangannya pada genderang perang di pinggangnya, dan gelombang cahaya kuning terbang keluar, langsung menghancurkan puluhan bayangan tongkat emas. Kilatan cahaya kuning muncul di tangan lainnya, dan pedang perang kuning tanah berpunggung lebar muncul. Dengan ayunan lengannya, cahaya pedang kuning yang menyilaukan tak terhitung jumlahnya bermekaran, dan dengan suara menggelegar, puluhan bayangan tongkat lainnya hancur berkeping-keping. Simo merasakan kekuatan dahsyat menerjangnya melalui tongkat besi Rui di tangannya, tubuhnya bergetar hebat, dan ia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum kembali berdiri tegak. Kepala suku barbar kuno itu juga mundur selangkah, matanya berkilauan dengan semangat bertarung yang intens.
Ia meraung, dan sesosok hantu berbentuk serigala biru besar muncul di belakangnya. Serigala ini hanya memiliki 3 kaki dan 1 tanduk besar di kepalanya. Meskipun merupakan jiwa binatang buas, ia tetap memancarkan aura yang kuat. Dengan kilatan cahaya biru, hantu berbentuk serigala berkaki 3 itu menyatu dengan tubuh kepala suku barbar kuno. Tubuhnya segera berubah, tumbuh semakin besar, menumbuhkan bulu abu-abu tebal dan panjang, kuku panjang, dan tanduk biru tebal di kepalanya. Matanya berubah menjadi hijau sepenuhnya, dan auranya melonjak drastis. Jiwa binatang totem, dan hanya 3 kaki, mungkinkah itu serigala kun, salah satu raksasa kuno? Mata Simu berkilat, kepala suku barbar kuno itu menerjang ke depan, pedang perangnya berkilauan dengan cahaya kuning cemerlang, seperti matahari yang menyala-nyala saat ia menebas Simu. Simu tidak menunjukkan rasa takut, mengeluarkan raungan rendah saat cahaya keemasan menyembur dari tubuhnya. 8 hantu ular muncul di belakangnya dan langsung menyatu dengan wujudnya. Sisik emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan sebuah tanduk emas tunggal tumbuh dari dahinya, aura ganas menyebar keluar. Tongkat besi Rui milik Simu bersinar terang dengan cahaya keemasan saat ia mengayunkannya secara horizontal. Menyapu 1000 pasukan. Boom! Tongkat dan pedang bertabrakan, dan matahari yang menyala-nyala lebih besar muncul di langit sebelum meledak dengan dahsyat. Simu terlempar lebih dari 10 zang, tetapi kilatan cahaya keemasan memungkinkannya untuk kembali berdiri. Tubuh besar kepala suku barbar kuno itu juga terlempar beberapa zang sebelum ia kembali berdiri. Kau benar-benar mengerti sihir totem barbar kuno kami. Siapa sebenarnya kau? Kepala suku barbar kuno itu meraung dengan suara berat. Simu tentu saja tidak menjawab, pandangannya tertuju pada pertempuran di bawah, alisnya berkerut. Meskipun dia telah menghancurkan Meria, utama kapal perang hitam itu, membuatnya tidak dapat ikut serta dalam pertempuran, suku barbar kuno dan suku Wuluo masih berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan tampaknya berjuang untuk bertahan. Simu merasakan kecemasan yang semakin meningkat. Tepat saat itu, aura ganas dan dahsyat menyapu ke atas dari bawah, dan bersamaan dengan itu, sesosok abu-abu melayang ke langit dari depan aula hitam di bawah. Orang ini tidak lain adalah Feng Li. Bab 708 Zuyan. Tatapan Simu menyapu mereka, dan dia terkejut. Pada saat ini, tubuh Feng Li bersinar dengan cahaya abu-abu yang cemerlang, tubuhnya langsung membengkak, otot-ototnya menonjol, bulu abu-abu tumbuh dengan cepat di seluruh tubuhnya, dan cakar panjang dan tajam tumbuh dari jari-jarinya. Dalam beberapa tarikan napas, dia berubah menjadi kera raksasa abu-abu berukuran puluhan kaki. Ao! Mata kera raksasa abu-abu itu merah darah, dan ia mengeluarkan lolongan panjang, menyebarkan aura brutal dan ganas. Meskipun kera raksasa abu-abu itu sangat besar, ia secepat kilat, dan dalam sekejap mata, ia menyerbu kerumunan orang barbar kuno, lengannya berayun liar. Bang bang bang. 1 orang barbar kuno dengan kultivasi tingkat surgawi dan 2 orang di puncak tingkat bumi tewas seketika oleh pukulan dan tendangan kera raksasa abu-abu itu. 1 kepalanya terlepas, dan tubuh yang lain tertusuk, membuatnya tak bernyawa. Ini, Tuan Zuyan. Tuan Zuyan telah bermanifestasi. Suku Wuluo terdiam sejenak ketika melihat kera raksasa abu-abu itu, lalu mereka berteriak kegirangan. Kera raksasa abu-abu itu meraung berulang kali, mengamuk di antara suku-suku barbar kuno,
tak terbendung. Dalam sekejap mata, 4 atau 5 barbar kuno alam surgawi terbunuh. Semangat suku Wuluo melonjak, dan mereka segera melancarkan serangan balik, memanfaatkan keunggulan jumlah mereka. Di udara, Simu, melihat ini, merasa lega. Namun, kepala suku barbar kuno di hadapannya, mengubah ekspresinya secara drastis. Simu melambaikan tangannya, dan cahaya biru berkelebat di depannya, memperlihatkan bendera biru, bendera kristal biru. Simu meletakkan telapak tangannya di bendera kristal biru, dan hamparan cahaya biru yang luas muncul di sekelilingnya, mengalir ke dalam bendera. Bendera kristal biru bersinar terang, dan dengan desisan, aliran air besar menyembur keluar, langsung menyebar ke area seluas beberapa puluh kaki dalam radius, dan masih terus meluas dengan cepat. Ekspresi kepala suku barbar kuno itu berubah, dan tubuhnya yang besar terlempar ke belakang, menjauh dari air. Aku pernah membaca di teks kuno bahwa serigala kun takut air, dan itu benar. Senyum muncul di wajah Simu saat dia berteriak, tubuhnya memancarkan cahaya biru, dan dia mengulurkan telapak tangannya ke depan. Bendera kristal biru dan arus air besar di sekitarnya melesat keluar dengan raungan, menerjang ke depan seperti gelombang pasang dengan kecepatan luar biasa, dengan cepat mengejar kepala suku barbar kuno itu dan menenggelamkannya ke dalam air. Lengan kanan Simu bersinar terang dengan cahaya hitam saat dia melayangkan pukulan yang kuat. Seberkas cahaya hitam tebal melesat keluar, menghantam arus air yang besar. Retak, massa air yang sangat besar, hampir 100 kaki ukurannya, langsung membeku menjadi es, membekukan tubuh besar kepala suku barbar kuno di dalamnya. Simu tidak mengejar, tetapi malah berhenti seketika di tempat. Rune berputar di permukaan tongkat besi Rui miliknya, memancarkan cahaya keemasan, dan dengan ayunan lengannya, tongkat itu berputar cepat seperti kincir angin. Bayangan gada yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan aliran energi putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Simu. Bayangan gada dan energi itu dengan cepat menyatu, membentuk kolom tornado emas raksasa yang membentang dari langit ke tanah. Awan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dengan kilat emas bergulir di dalamnya. Di dalam bongkahan es, ekspresi kepala suku barbar kuno itu berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Tubuhnya bersinar terang saat ia berjuang mati-matian. Retakan muncul di es di sekitarnya, dengan cepat melebar, mengancam untuk membebaskannya. Mencoba melarikan diri, jangan pernah berpikir untuk itu. Simu meraung, gada besi Rui ini. Menghantam ke depan, langit dan bumi tanpa batas. Pilar tornado emas melesat dari tanah, menghantam kepala suku barbar kuno itu. Es hancur berkeping-keping, tetapi kepala suku itu terjebak di dalam pilar tornado. Kepala suku itu meraung berulang kali, tubuhnya memancarkan cahaya kuning. Pedang perangnya dan gendang pinggangnya memancarkan sinar cahaya dan riak, tanpa henti menghantam pilar tornado. Hancurkan, Simu mengarahkan tongkatnya, dan pilar tornado emas hancur berkeping-keping. Kepala suku itu sangat gembira dan hendak melarikan diri ketika, dengan dentuman yang memekakkan telinga, petir emas yang tak terhitung jumlahnya menyambar dari langit, dan tanah meledak, menyemburkan kobaran api hitam yang melesat ke arahnya. Guntur dan api berkobar, kilat dan percikan api bertabrakan, seketika mewarnai seluruh dunia dengan warna emas dan hitam, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Kepala suku barbar kuno itu segera diselimuti petir emas dan api hitam,
dan fluktuasi besar energi langit dan bumi menyebar keluar. Suku barbar kuno dan suku Wuluo, yang sedang bertempur di kejauhan, perlahan berhenti, menatap dengan ngeri. Ekspresi Simu tampak serius, dan tongkat besi Ruyi di tangannya berputar liar. Di udara, petir emas yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, semakin tebal dan tebal, mengeluarkan serangkaian raungan yang mengguncang bumi. Sosok kepala suku barbar kuno itu tidak lagi terlihat di dalam petir emas, tetapi Simu sama sekali tidak tenang. Pada saat itu, raungan terdengar, dan sinar kuning menyilaukan melesat keluar dari kilatan petir emas yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah matahari kuning bersinar di dalam kilatan petir. Dengan ledakan yang memekakan telinga, sinar kuning menyilaukan menerobos kilatan petir emas dan menyambar, menampakkan sosok kepala suku barbar kuno. Ia tampak sangat menyedihkan, tubuhnya dipenuhi luka hangus, darah mengalir deras darinya, wajahnya pucat pasi, jelas sedang menghembuskan napas terakhirnya. Simu melesat maju, memberi isyarat dengan tangannya. Kilat petir emas yang tak terhitung jumlahnya menyambar dari udara, menyatu membentuk pilar petir emas tebal yang menghantam tongkat besi Ruyi di tangan Simu. Mati! Kilatan dingin muncul di mata Simu, dan tongkat besi Ruyi bersinar terang, kilatan petir emas memantul darinya, menyerang tanpa henti ke arah kepala suku barbar kuno. Ekspresi kepala suku barbar kuno berubah drastis, ia tidak menyangka Simu memiliki teknik seperti itu. Ia mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat, tubuhnya yang besar dihantam keras oleh sambaran petir emas. Suara gemuruh keras terdengar, sambaran petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyelimuti sosok kepala suku barbar kuno itu dalam sekejap. Sebuah jeritan terdengar dan kemudian tiba-tiba berhenti, hanya beberapa saat kemudian, petir emas itu menghilang, memperlihatkan kembali tubuh kepala suku barbar kuno itu. Sebuah lubang menganga muncul di dadanya, menembus tubuhnya, area di sekitar luka itu hangus hitam. Mata kepala suku barbar kuno itu kehilangan kilaunya, auranya lenyap, dan tubuhnya yang besar jatuh ke bawah. Pada saat itu, seberkas cahaya emas melesat, tepat mengenai kepala-kepala suku itu. Dengan suara, bang, kepala-kepala suku itu meledak, jiwanya hancur sebelum sempat melarikan diri. Berkas cahaya emas itu tak lain adalah tongkat besi Ruyi, yang berputar sekali di udara sebelum terbang kembali ke tangan Simu. Simu melirik mayat kepala suku itu, sebuah desahan keluar dari bibirnya, pemahaman baru tentang kekuatan bertarung yang dahsyat dari ras barbar kuno. Dia menyadari bahwa tanpa sarung tongkat misteri surgawi yang meningkatkan kekuatannya dan menaikkan tingkatannya, tongkat besi Ruyi miliknya akan sama sekali tidak efektif dalam membunuh kepala suku. Melihat kepala suku mereka terbunuh, para anggota suku barbar kuno itu ketakutan, kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Mereka berpencar dan melarikan diri ke segala arah, beberapa bahkan mencoba melarikan diri menggunakan kapal perang hitam, terbang ke arahnya. Bunuh! Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Wu Huoluo meraung dengan bersemangat, memerintahkan suku Wuluo untuk berpencar dan memburu para barbar kuno yang melarikan diri. Sosok Simu melesat, terbang dan mendarat di kapal perang hitam. Dia dengan santai menyerang, membunuh semua barbar kuno yang mencoba melarikan diri dengan kapal perang. Pertempuran yang terjadi kemudian menjadi tidak seimbang, dengan para barbar kuno yang melarikan diri dengan cepat dibunuh satu persatu, tidak ada satu pun yang lolos. Boom! Seorang barbar kuno dipenggal oleh kera raksasa abu-abu,
Ini adalah barbar kuno terakhir. Tuan Zuyan, orang-orang dari suku Wuluo di dekatnya terbang satu demi satu. Kera raksasa abu-abu itu terengah-engah, matanya memancarkan cahaya merah, tubuhnya gemetar, seolah-olah sedang menahan sesuatu dengan paksa. Tiba-tiba, cahaya abu-abu muncul di antara alisnya, dan cahaya merah darah di matanya semakin intens. Aura keganasan yang mengerikan melonjak ke langit, dan ia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap orang-orang suku Wuluo di sekitarnya. Cepat pergi dari sini. Pada saat itu, sesosok muncul dari langit, itu adalah Simu. Dia meraung, lengan kanannya menyala dengan cahaya hitam, dan dengan satu pukulan telapak tangan, hamparan cahaya hitam yang luas muncul, seketika menyelimuti kera raksasa abu-abu itu. Rasa dingin yang menusuk tulang meletus, dan hamparan es putih yang besar muncul, menyelimuti kera raksasa abu-abu itu di dalamnya. Tertutupi oleh es putih, nafsu darah di mata kera abu-abu itu tampak ditekan, perlahan meredup. Tubuh kera raksasa abu-abu itu berkedip-kedip dengan cahaya, bentuknya yang besar dengan cepat menyusut hingga berubah menjadi Feng Li. Simu menghela napas lembut, telapak tangannya bertumpu pada es putih yang besar, cahaya hitam berkilauan di telapak tangannya. Es putih yang besar itu, meskipun kecil, dengan cepat menghilang ke dalam telapak tangannya. Terima kasih atas bantuanmu, Kakak Si. Feng Li, yang tampak sangat lemah, hampir tidak mampu mengangkat kepalanya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak perlu. Kau saat ini sangat lemah, kau harus beristirahat dan memulihkan diri. Simu melambaikan tangannya, mengirimkan seberkas cahaya biru yang menyelimuti Feng Li, sebelum terbang menuju plaza dan mendarat. Utusan-utusan saya yang terhormat, suku Wuluo kami terhindar dari malapetaka ini berkat bantuan kalian. Tetua Wuluo mendekat dan membungkuk kepada keduanya. Tidak perlu, karena kalian menghormati Tuan Baohua, saya tentu akan melindungi kalian, kata Simu dengan tenang. Ya, wajah Wuluo berseri-seri gembira, dan dia berulang kali setuju. Teman saya saat ini sangat lemah. Saya perlu membawanya ke altar untuk disembuhkan. Kalian tidak boleh mengganggunya, kata Simu. Tenang saja, utusan-utusan saya yang terhormat, kami tidak akan pernah berani mengganggu kalian, jawab Wuluo dengan cepat. Simu mengangguk dan membawa Feng Li ke aula altar. Feng Li duduk bersila di tanah, cahaya hitam memancar dari tubuhnya saat dia menyerap energi iblis di sekitarnya untuk memulihkan kekuatannya, meskipun pemulihannya sangat lambat. Tatapan Simu tertuju pada kalung abu-abu di dadanya, yang masih berkilauan dengan cahaya abu-abu samar, memancarkan aura yang ganas. Dia sedikit mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan dengan lambaian tangannya, cahaya hitam berkedip di depannya, dan avatarnya muncul. Simu mengucapkan mantra, dan avatar itu memuntahkan aliran energi iblis murni, yang mengalir ke tubuh Feng Li. Dengan bantuan avatar itu, ekspresi Feng Li melunak, dan cahaya hitam di sekitarnya secara bertahap menjadi lebih terang. 1 jam kemudian, auranya pada dasarnya telah stabil, dan dia membuka matanya. Saudara Feng, bagaimana kabarmu? Tanya Simu. Jauh lebih baik, terima kasih atas bantuanmu, Saudara Si. Feng Li menghela napas lega dan berdiri. Bagus. Simu mengangguk, lalu ragu-ragu. Saudara Si, apakah kau mencoba bertanya tentang transformasi menjadi kera abu-abu? Tanya Feng Li. Simu ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata,
itu karena kalung abu-abu itu, kan? Aku juga pernah memakainya. Itu benda yang cukup membawa sial, jadi sebaiknya kau jangan memakainya lagi. Feng Li terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Si seharusnya tahu arti penting kalung ini bagiku. Memang, ada beberapa hal tentangnya yang belum sepenuhnya kupahami, dan tidak nyaman untuk menjelaskannya padamu sekarang. Tapi aku tidak mungkin membuangnya begitu saja. Bab 709 Kisah-Kisah Lama. Aku baru saja mendengar para anggota suku Uro menyebut makhluk yang kau ubah menjadi Suyan. Simu mengangkat alisnya dan bertanya lagi. Benar, kalung ini seharusnya menyegel binatang buas Suyan. Feng Li berpikir sejenak dan berkata. Melihat Feng Li tampak enggan menjelaskan lebih lanjut, hati Simu tergerak, dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Hehe, kakak Si, kau tidak perlu khawatir tentangku. Aku datang ke suku Uro ini secara kebetulan kali ini, dan aku baru saja menemukan sesuatu di aula utama. Mungkin aku telah menemukan cara untuk menahan roh buas di dalam kalung itu, kata Feng Li. Bagus. Simu mengangguk dan berkata, aku tidak menyangka kakak Si telah mengkultivasi avatar iblis seperti itu. Sepertinya kau menggunakan avatar ini untuk mengambil harta karun di bawah altar di Kunlun hari itu, kan? Feng Li melihat avatar di samping Simu dan berkata, sayangnya, avatar ini lemah dan tidak berguna dalam pertempuran. Simu tidak menyembunyikan apapun dan berkata. Mendengar itu, mata Feng Li berkedip, dan dia melambaikan tangannya untuk mengeluarkan selembar giok abu-abu dan menyerahkannya kepada Simu. Apa ini? Simu terkejut. Aku sangat berterima kasih atas bantuan kakak Si kali ini. Lembar giok ini adalah teknik kultivasi iblis yang kudapatkan secara kebetulan beberapa tahun yang lalu. Di dalamnya terdapat beberapa metode untuk meningkatkan kemampuan iblis dengan cepat, serta beberapa wawasan yang kudapatkan dari kultivasi kemampuan iblis selama bertahun-tahun. Aku yakin ini akan membantu kakak Si. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku, kata Feng Li. Baiklah, terima kasih banyak kalau begitu. Simu senang dan menerimanya tanpa ragu. Avatarnya memang telah menemui hambatan dalam kultivasinya. Aku cukup mengerti apa yang terjadi di sini. Aku tidak berniat untuk tinggal lebih lama dan akan kembali ke alam rahasia Kunlun. Apa rencanamu, kakak Feng? Simu melirik kembali ke susunan teleportasi dan bertanya. Aku berencana untuk tinggal di sini lebih lama untuk terus mempelajari metode untuk menahan roh jahat kalung itu, kata Feng Li. Simu mengangguk, tidak terkejut. Dengan sekali gerakan tangan, ia menyingkirkan avatarnya dan mendarat di susunan sihir di altar. Ia mengeluarkan batu bintang dan mengaktifkan energinya. Seberkas cahaya melesat keluar dan menyatu ke dalam susunan teleportasi. Susunan itu segera berdengung dan mulai beroperasi, memancarkan cahaya yang semakin terang. Energi batu bintang dengan cepat habis, dan ukuran susunan itu menyusut. Wajah Simu menunjukkan kekhawatiran. Energi batu bintang harus cukup untuk menopangnya. Jika tidak, di mana ia akan menemukan batu bintang di sini? Untungnya, kekhawatirannya tidak menjadi kenyataan. Cahaya susunan teleportasi semakin kuat, dengan kilatan cahaya putih, sosok Simu menghilang dari susunan itu tanpa jejak. Area dalam reruntuhan suci Kunlun. Di halaman yang dikelilingi oleh deretan bangunan merah terang, ledakan terdengar sesekali, menimbulkan kepulan debu. Di dalam halaman,
Sesosok ungu dikelilingi oleh lebih dari selusin boneka harimau ungu. Orang di tengah itu bertubuh ramping dan cantik, jubah Taois ungunya berkibar tertiup angin, dia adalah Si Mensue. Di tangannya, dia terus-menerus memegang penggaris roh giok putih, dari mana beberapa pancaran cahaya putih berkilauan keluar, menangkis serangan boneka harimau ungu. Setelah menahan gelombang demi gelombang serangan, wajahnya perlahan memucat, kekuatan spiritualnya tampak melemah, dan dia perlahan-lahan kehilangan kendali, menjadi semakin rentan. Tepat saat itu, kilatan cahaya ungu muncul di sisi kiri dan kanannya, dan boneka harimau ungu menerkamnya dari masing-masing sisi. Suara desisan keras terdengar, dan sinar seperti cakar yang tak terhitung Ju. Melahnya muncul, menyelimuti Si Mensue. Si Mensue mengerutkan kening, tangannya berkilat cahaya, dan dia mengayunkan penggaris roh giok putihnya ke kiri dan ke kanan, dari mana dua bola cahaya putih dingin menyembur keluar. Namun, tepat saat dia menangkis boneka harimau ungu, rasa sakit yang tajam segera menusuk betisnya, dan sambaran petir ungu menghantamnya. Si Mensue mengeluarkan jeritan pelan, alisnya berkerut, dan dia setengah berlutut. Serangkaian suara berderak naik dan turun di sekitarnya saat lebih dari selusin boneka harimau ungu, tubuh mereka berderak karena listrik, menerkamnya sekaligus. Dengan jeritan tajam, Si Mensue menggenggam penggaris giok secara horizontal di satu tangan, mengangkatnya tinggi di atas kepalanya. Tangan lainnya bergerak cepat, membentuk segel tangan saat dia memukul penggaris. Suara, dengungan, keras terdengar. Semburan cahaya putih meletus dari penggaris giok, membentuk penghalang cahaya berbentuk busur selebar sekitar 10 kaki di sekitar Si Mensue, menghalangi selusin harimau ungu itu. Bang! 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 Suara benturan terdengar saat cakar besar harimau menghantam penghalang cahaya, menyebabkan kilatan petir ungu meledak. Si Mensue menggertakkan giginya, tubuhnya yang ramping gemetar setiap kali terkena benturan. Di bawah serangan tanpa henti dari boneka harimau ungu, penghalang cahaya putih menyusut, cahayanya meredup hingga tampak akan hancur. Secercah kecemasan melintas di mata Si Mensue saat dia mengamati sekelilingnya. Boom! Tepat saat itu, semburan cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di langit di atas halaman, dan pilar cahaya tebal menghantam ke bawah, hanya untuk meledak sesaat sebelum mengenai penghalang cahaya. Hamparan besar cahaya keemasan berubah menjadi gelombang cahaya melingkar, menyebar keluar. Selusin boneka harimau ungu langsung terlempar saat bersentuhan dengan cahaya keemasan. Segera setelah itu, sesosok ungu melesat keluar dari cahaya keemasan dan mendarat di halaman. Kecepatannya sangat cepat, begitu dia mendarat, kakinya bergerak cepat, meninggalkan bayangan di halaman. Bum bum bum. Dengan setiap kilatan sosoknya, cahaya keemasan di dalam halaman meledak satu demi satu, dan boneka harimau ungu dengan cepat berubah menjadi tumpukan pecahan boneka, benar-benar musnah. Melihat kekuatan pria itu yang luar biasa, Si Mensue tidak bisa menahan napas. Baru ketika dia melihat bahwa pria itu mengenakan jubah sekte Li Chen, dia merasa sedikit lega. Terima kasih atas bantuan Anda. Bolehkah saya bertanya Anda berasal dari sekte mana? Si Mensue menegakkan tubuh, memberi hormat ala Taois, dan bertanya dengan penuh hormat. Pria itu tidak menjawab, tetapi perlahan berbalik. Si Mensue sedikit mengangkat matanya, menatap wajah pria itu. Matanya awalnya menunjukkan kebingungan, lalu segera berubah menjadi terkejut. Dia berseru, "Anda, Si Mu." Pria itu memiliki kulit agak gelap,
alis seperti pedang, dan mata yang cerah. Ciri-cirinya khas, memberinya aura yang tegas. Siapa lagi kalau bukan Simu? Si Mensue menatap Simu dari atas ke bawah untuk waktu yang lama, lalu sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajahnya menunjukkan ekspresi pemahaman yang tiba-tiba. Dia menatap Simu dengan ekspresi rumit dan bertanya, "Kakak senior Lei Ji dari sebelumnya, ternyata memang Anda selama ini, bukan?" "Benar," Simu mengangguk dan mengakui. "Jadi firasatku saat itu benar. Memang benar Anda." Si Mensue bergumam pada dirinya sendiri. "Mengapa aku tidak melihatmu beraksi dengan yang lain? Mengapa kau sendirian, dikelilingi oleh boneka-boneka ini?" Simu bertanya. "Awalnya aku bepergian bersama Yang De dan yang lainnya, tetapi setelah memasuki dinding kabut ungu itu, aku tanpa sengaja memicu batasan tersembunyi dan diteleportasi ke tempat lain. Sejak itu aku bepergian sendirian, dan ketika sampai di sini, aku bertemu dengan boneka-boneka ini. Untung aku bertemu denganmu," kata si Mensue, meliri. "Kasihmu, aku juga kebetulan diteleportasi di dekat sini dan merasakan kehadiranmu, jadi aku bergegas ke sini," jawab Simu, setengah bercanda. "Ngomong-ngomong, di mana kakak senior Lin Tao yang bersamamu? Kalian berdua sepertinya memiliki hubungan yang baik, mengapa dia tidak bersamamu?" Si Mensue melihat sekeliling, ekspresinya sedikit gelisah saat dia bertanya. "Kau mungkin sudah menebaknya, dia bukan Lin Tao. Dia hanya temanku. Dia ada urusan lain, jadi dia pergi ke tempat lain," kata Simu. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan hubungannya dengan Yan Luo sekarang, jadi dia hanya bisa mengatakan ini. Simu melangkah maju, memeriksa luka si Mensue, lalu mengeluarkan 2 pil dan memberikannya padanya. Yang terakhir tidak menolak, diam-diam mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan langsung memasukkannya ke mulutnya tanpa ragu. Dia segera duduk bersila untuk mengatur pernapasannya, mempercepat efek obatnya. Setelah si Mensue selesai mengatur pernapasannya, keduanya bertukar beberapa pertanyaan lagi. Setelah berbicara tentang teman-teman lama seperti Jin Xiaochai, suasana yang awalnya agak canggung akhirnya mereda. "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Nona Zhong Xiu sekarang? Aku ingat dia menyerahkan tempatnya di majelis kenaikan untukmu," tanya si Mensue. Mendengar ini, ekspresi Simu langsung berubah gelap, dan dia berkata, dia memiliki garis keturunan Phoenix Surgawi. Ketika dia membangkitkannya, dia dibawa pergi oleh seorang wanita misterius yang datang entah dari mana. Aku telah mencarinya sejak aku keluar dari bintang laut biru, tetapi aku masih tidak tahu kemana dia pergi. Nona Zhong benar-benar bisa membangkitkan garis keturunan Phoenix Surgawi. Dia pasti telah dibawa pergi oleh klan Phoenix Surgawi. Klan ini tidak akan pernah membiarkan anggota dengan garis keturunan yang telah bangkit berkeliaran di luar. Si Mensue awalnya terkejut, lalu berkata dengan yakin, "Klan Phoenix Surgawi, apakah kau tahu di mana klan ini berada?" Simu mengangkat alisnya, wajahnya berseri-seri gembira, dan segera bertanya. Melihat reaksi Simu, mata si Mensue berbinar dengan ekspresi kompleks sebelum dia menjawab, "Aku pernah membaca tentang mereka di catatan sekte. Klan Phoenix Surgawi, seperti Keraroh dan Iblis Nuwa, termasuk dalam 8 klan kuno, yang dikenal karena kerahasiaan dan kekuatannya. Lokasi klan mereka tidak disebutkan dalam buku-buku itu, jadi aku juga tidak tahu." "Begitu," kata Simu, agak kecewa.
Kau tidak perlu terlalu kecewa. Kembali ke klan Phoenix Surgawi adalah kesempatan luar biasa bagi Nona Zong, sesuatu yang banyak orang idam-idamkan. Selain itu, dengan kekuatan yang cukup, di mana kau tidak bisa menemukannya? Kemana kau tidak bisa pergi? Aku percaya kau akan menemukannya suatu hari nanti, si Mensue menghiburnya. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku menemukannya, aku mungkin tidak bisa membawanya pergi, Simu menghela napas pelan. Ngomong-ngomong, saat pertama kali kau bertemu denganku, kau hanyalah seorang murid bela diri, namun kau menyatakan niatmu untuk menikahiku. Aku tak pernah menyangka kau sekarang akan menjadi ahli alam surgawi, kekuatanmu jauh melampaui kekuatanku, si Mensue menghela napas pelan. Ya, aku berhasil, tapi kau pergi, kata Simu, tampak tersentuh oleh pemandangan di hadapannya. Secercah kepanikan melintas di wajah si Mensue, dan dia berkata dengan sedih, jika aku tidak ikut serta dalam upacara kenaikan, jika aku tidak pergi, mungkin. Bab 710 Pemanggilan Yan Luo. Jika bukan karena pengalaman-pengalaman ini, mungkin kita tidak akan bertemu di sini, kata Simu. Kau benar, tidak ada, mungkin. Semuanya sudah berlalu, tidak perlu disebutkan lagi, si Mensue menggelengkan kepalanya. Melihat ekspresi si Mensue dan mendengar suaranya yang selalu merdu, hati Simu tergerak, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Simu. Setelah masalah ini terselesaikan dan aku kembali ke sekteku, aku harus mengasingkan diri untuk sementara waktu. Semua yang kualami beberapa hari terakhir ini telah memberikan dampak yang signifikan padaku, membuatku sangat menyadari bahwa kekuatanku pada akhirnya terlalu lemah, kata si Mensue. Simu mengerutkan kening, ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Sejujurnya, aku telah bepergian dan berlatih di berbagai planet selama bertahun-tahun. Selama waktu itu aku telah belajar banyak. Upacara kenaikan Sekte Abadi Tongtian, dan banyak hal yang terjadi setelahnya, mungkin hanyalah mata rantai dalam konspirasi besar, dan Sekte Li Chen hanyalah satu mata rantai dalam konspirasi itu. Aku merasa bahwa wilayah bintang Mi yang akan menjadi semakin tidak stabil, jadi aku harap kau dapat meninggalkan Sekte Li Chen. Si Mensue mendengar kekhawatiran Simu, dan secercah kegembiraan muncul di wajahnya, tetapi menghilang dengan cepat, dan alisnya sedikit berkerut. Setelah bertahun-tahun berada di Sekte Li Chen, aku sebenarnya sudah merasakan hal-hal ini sejak lama. Tapi aku sudah memilih jalan ini, dan aku telah mengorbankan terlalu banyak untuk itu. Tidak ada cara mudah untuk berbalik, aku hanya bisa melanjutkan jalan ini. Lagi pula, apakah aku akan aman jika meninggalkan Sekte Li Chen? Di wilayah bintang yang luas ini, hanya ketika kekuatan seseorang cukup kuat barulah seseorang dapat benar-benar memastikan keselamatannya. Mata si Mensue menunjukkan tekad saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mendengar ini, mulut Simu sedikit terbuka, tetapi dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Di dalam istana Bao Yue, di Gua Miao Su. Di dalam gua putih itu, cahaya berkilauan, dan pusaran warna-warni menari-nari di mana-mana. Seberkas cahaya padat berwarna-warni turun dari kehampaan, menukik vertikal ke dalam kuncup bunga putih raksasa di atas platform batu di dalam gua, membuat seluruh kuncup hampir transparan. Sebuah boneka emas berbalut baju zirah, bersandar pada pedang besar dan dengan perisai bundar di depannya,
berdiri diam menjaga platform. Tepat saat itu, berkas cahaya warna-warni bergetar hebat, dan rune emas muncul dari permukaannya, melilit di sepanjang berkas cahaya dan langsung menembus kuncup bunga. Dengan dengungan rendah, cahaya warna-warni pada kuncup bunga putih tiba-tiba semakin terang, dan kelopak-kelopaknya yang besar berhamburan, perlahan terbuka. Saat kelopak-kelopak itu terbuka, sesosok makhluk mempesona muncul. Yan Luo, mengenakan gaun istana biru muda, rambutnya diikat longgar ke belakang, alisnya seperti tinta hitam, matanya yang cerah seperti bintang, duduk dengan tenang bersila di dalam bunga putih raksasa itu. Memegang cabang pohon 7 warna di tangannya, auranya tersembunyi namun memancarkan aura hikmat dan sakral. Di sampingnya, cahaya putih lembut bersinar, memperlihatkan seorang bayi perempuan kecil berkulit merah muda, tingginya sekitar 1 inci. Wajahnya sangat mirip dengan Yan Luo, bagian atas tubuhnya telanjang, tetapi lingkaran kelopak putih melilit pinggangnya, membuatnya tampak sangat menggemaskan. Yan Luo menatap lekat-lekat embrio suci yang baru terbentuk, tangan kanannya terangkat perlahan seperti memetik bunga. Bayi perempuan itu dengan anggun berputar di ujung jarinya dan mendarat di sana. Setelah beberapa saat, bayi perempuan itu tampak sedikit mengantuk, menguap dengan menggemaskan sebelum terbang dari tangan Yan Luo menuju dahinya. Kilatan cahaya hitam muncul pada pola spiritual berbentuk teratai di dahi Yan Luo, seketika menyembunyikan bayi perempuan itu di dalamnya. Saat bayi perempuan itu menghilang, aura Yan Luo meledak, gelombang energi tak terlihat menyapu keluar, mengungkapkan kekuatan seorang ahli tingkat Sein yang tak salah lagi. Yan Luo berdiri, bunga putih raksasa di bawahnya berkilauan dengan cahaya, perlahan memudar hingga menghilang sepenuhnya. Tatapannya menyapu cabang 7 warna di tangannya, ekspresi berpikir di wajahnya, sebelum dia perlahan menutup matanya. Dengan mata tertutup, Yan Luo memproyeksikan indera ilahinya ke cabang 7 warna itu, dan gambar-gambar istana, gunung, dan sungai yang luas mulai muncul di benaknya. Pemandangan ini tak lain adalah sebagian dari reruntuhan suci Kunlun. Setelah beberapa saat, Yan Luo membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, setelah mengambil pohon 7 harta karun, aku seharusnya bisa mengendalikan sebagian area ini. Kemudian, cahaya 7 warna berkedip di tangannya, dan dia mulai mengetuk berulang kali di ruang hampa. Di sebuah bangunan melingkar di suatu tempat di dalam perimeter reruntuhan suci. Aku tidak menyangka kau telah mengalami begitu banyak hal selama bertahun-tahun, dan bahkan bergabung dengan tanah suci Qinglan. Simu secara singkat menceritakan pengalamannya setelah meninggalkan bintang laut biru, yang membuat si Mensue menghela napas lagi. Masih ada beberapa hari sebelum reruntuhan suci ditutup. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Simu. Si Mensue merapikan sehelai rambut di belakang telinganya dan berkata, aku tidak berencana untuk pergi lebih dalam. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menangani batasan dan boneka di dalam sendirian. Aku berencana untuk kembali setelah menemukan jalan kembali, area luar akan jauh lebih aman. Baiklah, Simu mengangguk. Kalau begitu, kami pamit. Si Mensue tidak melakukan penghormatan Taois lagi, tetapi malah memberi Simu sedikit penghormatan. Simu sedikit ragu dan berkata, tempat ini penuh bahaya, tolong lindungi aku. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi spiritual di bawahnya. Sebelum dia bisa menghindar,
dia diselimuti oleh seberkas cahaya dan menghilang dari tempat itu. Si Mensue juga diselimuti cahaya, hanya berhasil mengeluarkan teriakan terkejut sebelum menghilang seperti Simu. Sesaat kemudian, rune putih tiba-tiba muncul di tanah beraspal giok di dalam istana Baoyue. Setelah semburan cahaya, dua sosok muncul dari sana, itu adalah Simu dan si Mensue. Saat keduanya memasuki aula utama, mata mereka tertuju pada patung giok putih yang tampak hidup yang berdiri di dalam. Si Mensue dan Simu sama-sama terkejut, yang satu kagum dengan keindahan patung itu, yang lain dengan identitasnya. Yan Luo, gumam Simu. Tepat saat itu, langkah kaki terdengar tidak jauh di depan mereka. Melihat ke arah sumber suara, Simu melihat Yan Luo, mengenakan gaun istana biru yang menjuntai, mendekat dari sisi lain aula. Setelah baru saja naik ke peringkat Sein, kecantikannya yang sudah memukau menjadi semakin bersinar dan menawan, setiap gerakannya memancarkan aura yang sangat halus. Meskipun si Mensue juga sangat cantik, dia tampak pucat dibandingkan dengan Yan Luo. Perbedaan ini bukanlah perbedaan visual langsung, namun jelas terlihat. Yan Luo, kau sudah mencapai Sein Embryo. Simu mengangkat alisnya dan berseru gembira saat merasakan aura tingkat Sein yang terpancar dari Yan Luo. Seorang ahli tingkat Sein, si Mensue awalnya hanya memperhatikan kecantikan Yan Luo yang memukau, gagal merasakan auranya. Mendengar kata-kata Simu, dia tiba-tiba menyadari, wajahnya berkerut karena tak percaya. Bibirnya sedikit terbuka, hendak berbicara, ketika tiba-tiba dia merasakan tekanan di sekelilingnya. Tubuhnya tanpa sadar bergeser. Cahaya putih yang lembut namun sangat kuat terbang dari lengan baju Yan Luo, menyelimuti si Mensue dan memindahkannya ke sudut aula. Simu sedikit terkejut, tetapi melihat bahwa Yan Luo tidak berniat menyakiti si Mensue, alisnya yang berkerut menjadi rileks. Si Mensue, bingung, hendak bertanya ketika dia melihat tatapan dingin Yan Luo tertuju padanya, diikuti oleh tekanan spiritual yang luar biasa. Dia langsung gemetar, merasakan ketidakberdayaan yang tiba-tiba dan dingin, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah meliriknya, Yan Luo memalingkan muka, melambaikan tangannya di udara. Semburan cahaya melonjak di kehampaan, dan layar cahaya transparan muncul begitu saja, menyelimuti dirinya dan Simu. Simu melirik kembali ke si Mensue, lalu berbalik untuk berbicara dengan Yan Luo. Terisolasi di luar layar cahaya, si Mensue dapat melihat gerakan mereka tetapi tidak dapat mendengar kata-kata mereka, namun dia dapat merasakan hubungan mereka dekat, secercah kesedihan terpancar di matanya. Melihat ekspresi Simu yang tidak biasa, Yan Luo berkata, "Aku sudah bilang sebelumnya bahwa ada kekuatan yang tidak diketahui di dalam dirinya, jadi aku tidak mempercayainya. Demi dirimu, aku tidak akan mempersulitnya. Namun, dia sama sekali tidak boleh mendengar percakapan kita." "Aku mengerti," Simu mengangguk. Yan Luo hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya, menatap Simu dari atas ke bawah, dan bertanya, "Apakah kau pernah ke paviliun giok ungu?" "Bagaimana kau tahu?" tanya Simu, agak terkejut. "Sarung tongkat misteri surgawi ada padamu, bukan? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya," kata Yan Luo langsung. "Baiklah." Simu terdiam sejenak, lalu mengangguk seolah mengerti sesuatu. Dengan lambaian tangannya, tongkat besi Rui, beserta sarungnya, muncul di tangannya.
Yan Luo mengulurkan tangan dan mengambil gada serta sarungnya, memeriksanya dengan saksama. Jari-jarinya dengan lembut menelusuri pola berlubang pada sarungnya, ekspresi kompleks terpancar di matanya. Setelah beberapa saat, dia mengembalikan gada besi itu kepada Simu, sambil berkata, "Sungguh takdir bahwa benda ini berakhir di tanganmu." Simu mengangguk sambil berpikir. Menilai, dari situasi saat ini, sebelum jatuh ke alam bawah, Yan Luo seharusnya adalah guru Kunlun, peri Baohua yang disebutkan oleh Gong Su Zi dan Feng Li. Dia telah memperoleh darah esensi kera putih secara kebetulan, dan setelah sebelumnya membentuk perjanjian darah dengannya dari ruang gada pembalik surga, dia dapat dianggap sebagai penerusnya. Simu mengambil tongkat panjang itu, menyimpannya, lalu berkata, "Ngomong-ngomong, paviliun Giok Ungu hampir hancur, jadi aku berhasil membawa tungku Giok Ungu keluar juga. Namun, tungku itu rusak parah, aku tidak tahu apakah masih bisa digunakan." Dengan itu, seberkas cahaya muncul di tangannya, dan tungku pemurnian ungu muncul di aula dengan bunyi gedebuk. Tatapan Yan Luo menyapu tungku giok ungu, segera memperhatikan luka yang mengejutkan di permukaannya. Saat itu juga, sedikit rasa terkejut muncul di matanya, dan dia perlahan menutup matanya. Tungku giok ungu ini seharusnya memang dibuang dan tidak berguna, kata Yan Luo setelah beberapa saat, membuka matanya.